Shalom, selamat pagi. Renungan The Message 23 Mei 2024 dengan tema All is Well. Saudaraku, pernahkah kita memperkarakan apa sebenarnya yang diingini oleh Tuhan bagi kita? Sejatinya Tuhan bisa tidak membutuhkan kita karena memang Tuhan memiliki segala sesuatunya. Tuhan itu hanya ingin engkau dan saya baik-baik saja. Keadaan kita baik-baik saja. Tetapi keadaan kita bisa benar-benar baik kalau kita punya Tuhan, saudaraku. Kalau kita berada di posisi memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan, itu keadaan kita baru baik-baik saja. Lalu bagaimana kita bisa memiliki Tuhan? Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya, kita baru bisa memiliki Tuhan. Betul kan saudaraku? Kalau kita memang mau memiliki Tuhan, kita harus mengerti Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan supaya kita bisa melakukannya? Kita harus punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Sebab tidak mungkin Tuhan tidak menjawab keinginan, kehausan seseorang untuk mengerti kehendaknya supaya bisa melakukannya. Wah, itu pasti sesuatu yang membahagiakan Tuhan. Jadi mulut kita ini bisa menipu manusia, saudaraku. Tapi mulut kita tidak bisa menipu Tuhan. Karena Dia melihat hati kita. Seberapa kuat keinginan, kerinduan, kehausan untuk kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita bisa melakukannya, itu Tuhan tahu secara detail, saudaraku. Kita yang harus membuat hati kita membara. Sebab Allah tidak bisa membuat hati kita membara. Karena itu melanggar kodrat hakikat tatanan Allah. Kita yang harus mengobarkan semangat, gairah, niat, tekad untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan. Jadi saudaraku, kobarkan di dalam hatimu kerinduan untuk mengerti apa yang Dia kehendaki dalam segala hal. Jangan mengingini keinginanmu sendiri, matikan itu. Banyak orang yang tidak pernah bisa memiliki dan dimiliki Tuhan karena memang mereka tidak berjuang untuk mematikan keinginan dirinya. Banyak orang mengumbar hasrat-hasrat diri mereka sendiri. Tuhan semakin tertutup dengan itu semua, saudaraku. Lemak-lemak kesenangan dunia itu menutupi Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa membuat diri kita membara untuk melakukan kehendak Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan kesadaran, dengan effort tinggi, dengan usaha tinggi, kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku, saat-saat ketika kalian mendengarkan renungan begini, Anda mulai benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Kau katakan, Tuhan, biarlah renungan ini menjadi suara Tuhan, wakil Tuhan untuk membentuk diriku. Aku mau masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Maka akan ada api yang dinyalakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, saudaraku. Api yang kalau kita kobarkan bisa membara. Tapi kalau kita matikan pun dia mati, saudaraku. Itulah api mengasihi Tuhan. Jadi api ini kalau kita buat membara, kita bisa mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita ingin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Betul gak saudaraku? Kita semakin, Tuhan maumu apa sih? Aku mau lakuin karena aku mengasihimu. Aku mau lakukan segenap hidupku. Jadi hanya pada waktu dulu kita sering kompromi, masih menghidupi keinginan-keinginan yang kita anggap itu wajar. Yang kemudian kita tahu bahwa musuh yang tidak disadari oleh banyak orang adalah kewajaran hidup itu sendiri.
Kita selalu berkata, oh gak apa-apa, begini gak apa-apa. Orang lain juga lakuin kok. Tapi kalau itu melukai Tuhan, dan kita tetap terabas, kita ngomong ini wajar kok. Maka ketika engkau masih mau hidup wajar, kita sedang membawa diri kita di dalam bahaya, saudaraku. Maka untuk menjadi kekasih Tuhan, saudaraku, kita harus berani hidup tidak wajar. Membunuh segala keinginan dan kesenangan. Waduh, titik ini memang sulit, saudaraku. Tapi bisa kok. Bisa, saudaraku. Saya pun melatih itu dalam hari-hari hidup. Sampai kita bisa berkata, cukup. Semuanya cukup dan aku bersyukur dengan apa yang ada. Dan kalau sudah naik level lagi, kau bisa berkata, sampai di titik klimaks kau bisa berkata, Tuhan cukup bagiku. Berani gak saudaraku? Itu gak wajar memang. Gak wajar. Bahkan beberapa orang bisa berkata, ngapain ikut Tuhan sampai di titik itu? Karena memang mengikut Tuhan harus sampai di titik itu. Dan kalau belum sampai di titik itu, engkau belum mengiring Tuhan. Walaupun seakan-akan mustahil kan dilakukan. Tapi kerinduanmu itu nanti saudaraku akan disambut oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Sampai kita membayangkan kita sudah sampai di puncak klimaks kesucian. Puncak kesalehan, puncak kehidupan kita. Wah, itu istimewa. Tapi itu perjalanan panjang seumur hidup, saudaraku. Itu tidak gampang. Tapi bisa bersama dengan Roh Kudus dan bersama dengan reaksi kita. Seberapa kita ambisi untuk sampai di titik itu. Di mana kita benar-benar tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus di hadapan Tuhan. Menurut penilaian Tuhan, nilai kita sempurna. Waduh, betapa indahnya, saudaraku. Kita harus ya sangat berambisi untuk hal ini. Jangan ambisi untuk yang lain, ambisi untuk ini aja. Bagaimana di dalam tiap langkah hidup kita melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau aku ketemu si A hari ini, ketemu si B hari ini. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak usah ketemu, saudaraku. Aku mau pergi ke sana, aku mau pergi ke sini, aku mau ke tempat ini, mau ke tempat itu. Kalau Tuhan tidak berkehendak, udah deh, gak usah, saudaraku. Jangan lakukan. Di dalam berbicara, dalam percakapan, atur percakapan apa yang patut kita utarakan dan yang tidak perlu kita utarakan. Ini seringkali saya masih bobol, saudaraku. Saya seringkali menangisi diri saya sendiri. Kenapa saya masih berkata-kata seperti itu? Tapi Roh Kudus di situ membebat dan menolong. Jadi itulah cerita cinta kita, saudaraku, dengan Tuhan. Aduh, hari ini aku mengecewakanmu lagi, Tuhan, ampuni aku. Tapi Roh Kudus membebat. Ayo, kita berjuang lagi, bangkit. Wow, indah, saudaraku. Ya, setiap saat kita harus lakukan itu. Kita harus introspeksi diri. Maka keadaanmu akan all is well. Semua baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Tapi itu berat. Itu tidak mudah. Sulit, tetapi kalau kita mau membiasakan diri, Roh Kudus akan mampukan kita. Dia akan menuntun kita, saudaraku. Maka lama-kelamaan kita akan peka dengan suara Roh Kudus. Apa yang Tuhan mau. Ya, apalagi pendeta seperti saya di mimbar. Aduh, kalau saya tidak melakukan itu susah, saudaraku, sulit. Apa yang mau saya bagikan kepada jemaat saya? Bagaimana, saudaraku? Tidak bisa. Ya, jadi bagaimana hidup kita, bagaimana rajutan cinta kita, itu akan menunjukkan seberapa bahaya atau seberapa aman kehidupanmu di kekekalan nanti. Karena setan itu lihai, saudaraku. Dia menuntun, mengarahkan orang untuk berjalan meleset dan meleset dari hadapan Allah. Meleset dari kehendak Tuhan. Makanya harus berjaga-jaga ya. Tiap hari dengerin renungan-renungan seperti ini. Tiap pagi, saudaraku, renungan ini ada. Renungan-renungan model begini ada. Saya berikan tiap pagi. Kenapa setiap pagi? Sebelum kau memulai aktivitasmu,
kau luangkan waktumu, dengarkan dulu sebagai rema Tuhan untuk menuntun dirimu. Ya, yang akan menguasai jiwamu, pikiranmu. Kau duduk tenang, dengarkan, kau katakan kepada Roh Kudus, tuntun aku Tuhan. Roh Kudus, tuntun aku, hari ini aku mau menghidupi apa yang menjadi kebenaran-Mu ini. Ya, maka mulai yuk tiap hari diisi oleh firman yang benar ya. Tutup matamu dan telingamu dari apa yang merusak pikiran dan jiwamu. Karena melalui itu setan merusak pikiran kita. Dia tidak bisa merusak kita secara langsung, tapi dia menggunakan sarana untuk merusak kita. Jadi ketika kita berusaha mengerti kehendak Tuhan dalam segala hal, kau harus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Sampai di titik kau bisa mengerti apa itu arti dimiliki dan memiliki Tuhan. Sampai tidak ada lagi yang kita nantikan dalam hidup ini. Tapi kalau kita hidup, maka kita hidup untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Maka hidupmu akan baik-baik saja. All is well. Katakan dalam dirimu, all is well kalau aku menemukan Tuhan dan ditemukan Tuhan. Aku bisa ditemukan dan menemukan Tuhan kalau aku sudah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana aku bisa melakukan kehendak Tuhan kalau aku tidak berambisi untuk berjuang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Dan bagaimana aku bisa melakukan kehendak Tuhan kalau aku tidak pernah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhanku? Selamat pagi saudaraku, berjuanglah, posisikan dirimu di dalam keadaan yang baik-baik saja di hadapan Tuhan mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.